Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ail ikhwah, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-21. Pelajaran yang ke-21, At-Tatayyur. At-Tatayyur itu hukum tatayyur. Hukum tatayyur. Apa itu tatayyur? Disebutkan oleh para ulama, at-tatayyur atau biasa disebut dengan at-tiyarah. At-tiyarah itu artinya at-tasya'um bit-tuyur atau bi asma'in nas atau khilqatihim atau nahwi dzalik. Itu menganggap sial dengan sesuatu. Bisa dengan burung, bisa dengan nama, bisa dengan angka, bisa dengan arah ataupun yang lainnya. Ataupun yang lainnya. Ini menganggap sial dengan sesuatu. Biasanya orang Arab dahulu itu kalau mau bepergian atau dagang, safar, mereka menggunakan burung. Makanya disebutnya at-tiyarah min kalimat tayr, dari kalimat tayr itu burung. Kalau burung itu terbang ke kanan itu disebutnya sa'ih, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, disebutnya sa'ih. Kalau burung itu terbang ke kiri disebutnya barih. Kalau terbangnya ke depan disebutnya natih. Kalau terbangnya ke belakang disebutnya qaid. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, orang Arab kalau mereka mau pergi, mau safar, mereka menerbangkan burung. Kalau burung itu barih, terbangnya ke kiri, mereka nggak jadi berangkat. Mereka nggak jadi safar, mereka nggak jadi untuk berjualan. Biasanya safar ke negeri Syam pada waktu musim panas, ke negeri Yaman ketika musim dingin. Nah, ini keadaan orang-orang Arab dahulu, mereka menggunakan burung sebagai tanda apakah ini nasibnya baik atau buruk. Mereka bertawakalnya dengan apa? Dengan burung. Makanya sebutnya tiyarah atau tatayyur, menganggap sial dengan sesuatu. Bukan hanya dengan burung, bisa juga dengan angka. Oh, kalau misalnya nomor rumahnya nomor 4 atau nomor 13, oh celaka atau tidak beruntung dan seterusnya. Ini menganggap sial dengan angka. Menganggap sial dengan arah tertentu, misalnya, oh kalau rumahnya ngadepnya ke sini, ini tidak bawa hoki, tidak bawa keberuntungan dan seterusnya. Ini namanya menganggap sial dengan sesuatu. Bisa dengan nama atau dengan yang lainnya. Misalnya kalau ada orang Indonesia ada keyakinan kalau ada burung gagak nemplok di rumahnya, oh berarti ada yang meninggal, kan begitu. Ini keyakinan khurafat yang tidak dibenarkan dalam Islam. Namanya, istilahnya apa? Tatayyur, menganggap sial dengan sesuatu. Dan tatayyur dalam Islam hukumnya syirik. Menganggap sial dengan sesuatu, dengan burung, dengan angka, dengan bilangan, dengan arah, dengan nama, ataupun yang lainnya. Ini dalam Islam hukumnya syirik. Kenapa syirik? Karena dia meyakini bahwasannya ada sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Ini yang pertama. Dia meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Dia meyakini, oh ini burung nih bisa membawa kebaikan. Ini arah bisa membawa
hoki. Oh, ini angka bisa membawa keberuntungan dan seterusnya. Dia meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan apa? Mudarat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya tiaroh itu termasuk syirikan karena dia menghilangkan tawakal kepada Allah. Hatinya jadi tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya dari apa? Tiaroh atau tatoyur atau menganggap sial dengan sesuatu. Dia tawakalnya kepada angka tersebut, tawakalnya kepada burung. Oh, dia burung dia terbangnya ke kanan. Oh, ini petanda baik nih. Oh, ini angka rumahnya nomor berapa gitu ya, selain angka 4. Karena orang Indonesia ada keyakinan kalau rumahnya angka nomor 4 atau nomor 12 atau nomor 13 ini sial. Bahkan di hotel-hotel itu nggak ada nomor 13. Adanya nomor 12A, 12B, baru loncat 14. Begitu juga perumahan-perumahan, misalnya tidak ada nomor 4, adanya nomor 3, 3A, 3B, kemudian nomor 5, kan begitu. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan angka nomor 4 adalah sial, angka nomor 13 adalah sial, angka 12 adalah sial. Ini namanya tiaroh, menganggap sial dengan sesuatu, menganggap sial dengan angka, bilangan, arah, nama, ataupun sejenisnya dalam Islam, hukumnya syirik, hukumnya syirik. Dan hendaknya kaum muslimin menjauhkan yang namanya apa? Tatoyur, menganggap sial dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 131. Kita akan baca dalil yang menyebutkan haramnya tiaroh, menganggap sial dengan sesuatu. 3 ya, 1 dari Al-Qur'an dan 2 dari hadis Nabi SAW. Yang pertama dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iza ja'atuhumul hasanah," jika datang kepada mereka kebaikan, qalu lana hadhihi, ini berkat usaha kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan, oh ini hasil usaha kami, oh ini hasil kecerdasan kami, oh ini hasil dari jerih payah kami, dan seterusnya. Wa in tusibuhum sayyi'atun, kalau mereka ditimpa kesialan atau ketidakberuntungan atau kemurungan atau keburukan, yattayyaru bi Musa wa mama'ah, mereka menganggap kesialan ini berasal dari Musa dan pengikutnya. Masya Allah, ini kurang ajar ya. Mereka menganggap sial sesuatu itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah katakan, ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah bahwasanya keburukan itu, kesialan itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahuinya. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan mudarat, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan kepada kita keburukan, bukan karena sesuatu, bukan karena makhluk, bukan karena burung, bukan karena yang lain, tapi ini semua sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari hadis Nabi SAW, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lus salih. Wa mal fa'lus qalu wa mal fa'lus salih? Qal al-kalimatul hasanah. Muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi SAW bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyaroh, dan tidak ada pengaruh dari tiyaroh.
Tiaroh itu tidak membawa pengaruh yang buruk pada kita. Wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih, dan membuat takjub padaku al-fa'lu as-salih. Kemudian para sahabat mengatakan, wa mal fa'lu salih? Apa itu al-fa'lu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-fa'lu itu artinya al-kalimatul hasanah, perkataan yang baik. Di sini Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular kecuali dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan adwa ay annal marada la yantakilu bitabi'ihi walakinallaha huwa allazi yuqaddir. Bahwasanya penyakit itu tidak berpindah dengan tabiat penyakit itu. Artinya tidak ada secara zat penyakit yang menular. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan penyakit itu hinggap ke yang lain, bukan karena penyakit itu yang bisa menularkan kepada yang lain, tidak secara zatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, ini kena nih penyakit ini kena nih penyakit ini, sama. Begitu juga misalnya seorang bapak punya penyakit tertentu, kemudian anaknya juga punya penyakit itu. Mereka menganggap bahwasanya ini menular, ini penyakit keturunan, ini berasal dari gen yang sama, padahal tidak. Penyakit itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada seorang bapak, kepada seorang anak, karena pola hidupnya sama seperti bapaknya, maka kena. Dan ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular secara zatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkannya. Wala tiaroh, dan tidak ada tiaroh, artinya tidak ada pengaruh yang buruk karena tiaroh, karena burung. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih, dan mengagumkanku, memberikan takjub kepadaku al-fa'lu. Al-fa'lu itu artinya kata Nabi SAW al-kalimatul hasanah, perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu bisa membuat orang bahagia, ceria, seperti husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termotivasi dengan baik. Makanya kita dianjurkan di dalam Islam untuk berkata yang baik, untuk berhusnuzon kepada Allah. Insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah mampu, insya Allah bisa, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan memberikan motivasi tersendiri untuk kita, sehingga kita merasa kalau dalam ilmu kesehatan imunnya bertambah gitu ya. Orang yang termotivasi itu akan semangat sehingga dia berusaha untuk melakukan hal tersebut untuk mencapai apa yang dia inginkan. Nah, ini membawa kepada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi SAW mengatakanlah adwa, tidak ada penyakit menular dan tidak ada tiaroh. Tidak ada tiaroh. Tidak boleh kita melakukan tiaroh, menganggap sial dengan sesuatu. Kemudian yang ketiga, dari hadis Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Wa ma minna illa walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul. Kata Nabi SAW, tiaroh itu merupakan kesyirikan, sampai 3 kali Nabi SAW ulang. Menganggap sial dengan sesuatu itu syirik, menganggap sial dengan sesuatu itu syirik, menganggap sial dengan sesuatu itu syirik. Dan tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan, Ustaz, saya sudah pernah melakukan ini, menganggap sial dengan sesuatu. Terus bagaimana cara menghilangkannya, cara bertaubat dari hal tersebut? Maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan an yaqul Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan disahihkan oleh Ahmad Syakir dan Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Nabi SAW mengatakan, man
raddathu tiyarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa yang menghalangi seseorang dari suatu keperluan yang ingin dia lakukan karena tiarah, dia ingin melakukan sesuatu, nggak jadi karena menganggap sial sesuatu, maka kata Nabi faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ma kafaratu dzalik, bagaimana cara bertaubat? Kafarahnya orang yang melakukan atau menganggap sial dengan sesuatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, an yakula ahaduhum, seorang di antara kalian hendaknya mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada keburukan itu kecuali datang darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Ini kafaratnya orang-orang yang telah menganggap sial dengan sesuatu. Hendaknya dia membaca ini, Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk, wala ilaha ghairuk. Di sini sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Saudaraku rahimanallahu wa iyyakum ajmain, dari pelajaran yang hadis-hadis ayat yang sudah kita bacakan, kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, bahwasanya at-tiyarah, menganggap sial dengan sesuatu, ini dilarang dalam Islam. Menganggap sial dengan sesuatu dilarang dalam Islam, dan bahkan bisa menjerumuskan seseorang kepada apa? Kesyirikan. Jadi tidak layak bagi seorang muslim mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, menganggap sial dengan sesuatu. Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita menganggap sial dengan burung gagak lah, burung hantu lah, atau apalah, kan begitu. Bisa angka, bisa benda, bisa arah, atau yang lainnya. Maka hendaknya kita menjauhkan diri dari hal tersebut. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, annahu man minasyirki idza tusabbibu fi tarkil amal. Bahwasanya tiarah ini termasuk kesyirikan, karena dia bisa menyebabkan seseorang meninggalkan amal. Kenapa? Karena dia berkeyakinan bahwasanya ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Karena dia berkeyakinan ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, sehingga dia meninggalkan amal tersebut. Ini termasuk kesyirikan. Maka hendaknya meninggalkan hal tersebut, yaitu tiarah, menganggap sial dengan sesuatu. Yang ketiga, istihbabut tafa'ul lima fihi min husni dzan billah. Dibolehkannya melakukan tafa'ul, mengatakan dengan perkataan yang baik, membuat orang ceria dengan perkataan yang baik, itu bisa memotivasi seorang untuk beramal baik. Dan di situ ada husnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu ana indal zonni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku bersama persangkaan hambaku. Ini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan, in zonna khairan fa khairun wa in zonna syarran fa syarrun. Kalau dia menganggap sesuatu itu baik, maka akan terjadi baik. Kalau dia menganggap sesuatu itu buruk, maka akan terjadi buruk. Jadi kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka, dan suuzon sebaliknya, suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah, termasuk dosa besar yang disebabkan oleh hati manusia. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya sifat tatoyur, menganggap sial dengan sesuatu, bisa dengan burung, angka, bilangan, nama, arah, atau yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan tauhid kita sampai kita wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.